Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama channel YouTube kebanggaan umat muslim semuanya ya, pengamat debat apologet. Kali ini saya menghadirkan sebuah diskusi yang menarik ya, di mana di sini si Mikana ya, biasalah dia mah pakai hijab gaya-gayanya ya, gaya sok ke-Islam-Islaman ya, berdiskusi dengan Ustadz Nandar atau Bang Yonatan Nandar ya, membahas masalah ketuhanan. Dia ini pandai sekali bersilat lidah ya. Ayat yang tertulis di dalam kitabnya sendiri dia bantah-bantah ya. Dan lucunya, kenapa sih si Mikana ini setiap live ini memakai hijab ya, tapi kalau keluar rumah ke gereja biasa, pakaian biasa ya, malahan seksi ya pakaiannya ini ya. Ini coba menurut kalian ini kelakuan si Mikana ini gimana ya? Padahal udah berkali-kali ditegur ya sama Gurunda sama yang lainnya ya, tetap aja kelakuannya kayak gitu. Nggak apa-apalah, mungkin ini dia saking cintanya, dia saking tertariknya melihat umat muslim ini memakai hijab ya, karena ada aturannya ya di dalam ajaran Islam. Kalau di mereka enggak, cuma tudung kepala aja ya, bisa pakai helm atau payung ya, namanya tudung kepala kok. Siapa aja itu dipakai sama dia ya. Nggak apa-apalah, biarin aja ya. Ini mungkin cara memanipulasi umat mereka seperti itu ya, yang sok Islam-Islaman. Oke, kita lanjut ke diskusinya ya. Sebelumnya jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya, biar channel pengamat debat apologet Islam ini semakin berkembang. Oke, selamat menyaksikan. Nanti setelah ini kita bahas itu, nggak apa-apa. Aku mau bahas tema yang baru dulu, tema yang baru nanti kalau bahas kerudung ini boleh. Harus dikelirkan. Iya nanti. Bosan gua membahas itu mulu. Udah dikasih. Iya makanya karena bosan, karena bosan kita bahas yang baru kalau mau bahas kerudung nanti kasih setelah. Tahu itu ke umatmu. Iya. Duh. Biar nggak usah naik ke sini hanya nanya itu mulu gitu loh. Iya. Ya silakan. Baik, Mikana. Kamu percaya nggak kalau Yeshua HaMashiach itu akan turun kembali? Ya memang dia akan datang kembali sebagai hakim adil dan membangkitkan semua orang dalam kuburan. Baik, Yeshua HaMashiach datang kedua kali ini untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi manusia, atau untuk menjadi nabi? Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mau dimanapun dia berada, dia tetap Tuhan. Berarti nanti dia datang sebagai Tuhan untuk menghakimi begitu? Kok sebagai Tuhan? Dia datang sebagai hakim adil, menghakimi semua manusia. Ya bukan sebagai hamba, bukan sebagai nabi ya? Aduh Tuhan. Nggak, aku nanya kok Tuhan. Dia datang untuk yang kedua kali sebagai nabi, sebagai Tuhan, atau sebagai firman yang menjelma menjadi manusia kembali? Dia nanti akan datang menampakkan diri dari zaman. Iya. Untuk membangkitkan umatnya. Dia mau dimanapun dia berada, dia tetap Tuhan. Saya nggak nanya itu, Mik. Loh kan kamu bilang sebagai Tuhan, sebagai hamba, sebagai nabi. Iya. Si borong semua. Jadi Yeshua HaMashiach datang yang kedua kali ini untuk menjadi Tuhan atau untuk menjadi nabi? Untuk menjadi Tuhan apa sih? Makanya udah aku bilang dia itu Tuhan dan segala Tuhan, Raja dan segala Raja. Berarti bukan nabi ya? Bingung. Bukan nabi ya? Bukan nabi kan? Kalaupun dikatakan di situ pengantara, artinya bukan, aku nggak nanya pengantara. Aku nggak tanya pengantara. Gini aja. Lebih bagus kamu tunjukkan datanya. Kamu mau tanya apa di ayat itu, gitu aja. Teman-teman, Mikana dan saya rasa semua orang Kristen tahu ya, bahwa Yeshua HaMashiach datang kedua kali itu bukan untuk menjadi nabi, bukan untuk menjadi manusia, tetapi untuk menjadi Tuhan yang menghakimi. Nah, oke, sekarang kamu buka. Buka KPR 2223. Silakan. KPR 3 pasal ketiga ayat 22. KPR 22 atau berapa? Jangan, biasa aja. KPR pasal ketiga. Suaranya cempreng banget sih. Hehehe.
KPR, kisah Bentar, para Aku rasul. catat dulu deh. Aku catat Ya, ya, dulu. catat. Nggak paham ya, kita buat sendiri nggak paham. KPR 3 3 ayat 22-23. Udah? Silakan. Ya udah dibaca atau aku yang baca? Aku yang baca Aku aja. Atau Oke. saya tunjukkan kamu yang baca deh. Atau aku aja yang baca deh biar lebih simpel ya kan? Kalau enggak kamu pakai terjemahan LT3. Iya udah, aku bacain ya. Pakai terjemahan LT3 saja. Baik. Ya terserah aku dong terjemahan yang mana, ya kan? Kan ada komparasinya. Kamu pakai ILT, aku pakai LAI ya. Biar ada komparasi lah ya. Ya udah. Bentar. Biar ada komparasi, kamu ILT, aku Enggak, LAI. jangan tunjukkan terjemahan LAI di situ di layar, Nandar. Karena apa? LAI itu meninggikan ilah bangsa Arab sesembahanmu. Ya udah, kita buka di ILT 3. Baik, ILT ya. Capek-capek saya memberitakan Injil yang ditinggikan Baik, ilah oke. Arab lagi. ILT ini, aku baca ILT ini. Sebab Musa memang berkata kepada para leluhur, Yahweh Elohimu akan membangkitkan bagimu seorang nabi seperti aku dari antara saudara-saudaramu. Engkau harus mendengarkan dia dalam segala perkara apa saja yang dia katakan kepadamu. Baik. Ayat 23. Dan akan terjadi setiap jiwa siapa saja yang tidak mendengar nabi itu akan dilenyapkan dari antara bangsa kita. Sebetulnya ini terjemahannya kurang tepat kalau dibaca dalam bahasa Ibrani. Tetapi kalau kita lihat interliniernya akan diperangi. Ya, umat kita ini akan diperangi kalau tidak mendengar dia. Sekarang pertanyaannya, siapakah nabi yang dinubuatkan, yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai 23? Silakan. Ya. Bentar dulu ya. Ya, silakan. Siapakah nabi yang akan memerangi kalau dia ucapannya tidak didengar? Coba kamu lihat dulu analisis teksnya. Itu kalau dalam bahasa Ibraninya itu destroy atau memerangi, ya. Tetapi dalam LAI kan membasmi dan di dalam ILT melenyapkan. Tetapi kalau saya lihat di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani itu memerangi. Siapa nabi apabila tidak diikuti akan memerangi? Silakan. Oke ya, kita baca dulu mulai dari ayat 11. Kita baca dulu semua. Dari ayat 11, dari ayat Iya. terserah. Dan ketika orang lumpuh yang telah disembuhkan itu menggandeng Petrus, Kefa, dan Yohanan, segenap rakyat yang Yohanan, bukan Yohanan. Yohanan. Yohanan, udah nggak usah dibetul-betulkan. Yohanan. Yohanan, bukan Yohanan. Yohanan. Itu kan ada Lama-lama aku turunin lasinan dari ini. Loh, kok lama diturunkan? Aku Namanya Yohanan sudah. Ya bukan Tuhan. Doyok dong. Yohanan. No. Saya tetap panggil sesuai dengan apa lidah saya. Terjemahan kamu. Ya udah gak apa-apa deh. Makanya udah aku Silakan. bilang ini. Ya, aduh, ya udah Tuhan, silakan biar udah saya- kamu membahas sesuatu yang Umat tidak terjemahan. penting. Justru kamu yang membahas udah benar cara pengucapan saya. Salah, lalu ini. Salah Mikana, kamu diajari sama orang yang belajar kok malah. Nandar. Ya udah, saya udah. memanggil namanya Yohanan. Iya udah terserah kamu deh. Udah. Terserah Apa deh. sih? Diajarin yang benar Ya? kok. Loh, Heran. udah benar itu memanggil namanya. Kalau kamu panggil Yohanan ya silakan. Dan Iya. ketika orang lumpuh yang telah disembuhkan itu menggandeng Kefa dan Yohanan, segenap rakyat yang sangat takjub itu berlari ke arah mereka, ke serambi yang disebut serambi Salomo. Jadi buyar pikiranku kayak gini loh. Bukan loh, kamu itu sikit-sikit. Ini Sinandar ini sok hebat gitu loh. Bukan sok Padahal hebat. Yohanan, ya kan? Kalau lidah Coba- mau manggil Yohanan silakan. Kayak Coba ini kamu- Yesua. Coba kamu buka bahasa Ibraninya, dibilangin memang ngayel. Ya gimana? Yohanan, saya manggilnya Yohanan, namanya Yohanan. Ya udah deh, terserah lu deh, terserah. Ya makanya lu terserah. sikit-sikit kayak ini supaya dipikir orang kau paling pintar di dunia ini. Bukan paling pintar. Aku kalau salah aku katakan salah, kalau benar aku Enggak katakan salah. benar. Lucu, Nggak ada kocak sih salah. Mikana ini. Coba lihat bahasa Ibraninya. Yohanan apa Yohanan? Yohanan, ya. Ya. Ya.
Udah mute dulu ah, berisik Ya lu. udah. Aku mute. Lucu nih. Iya, sik-sik nanti ya kan. Apa lagi Sunandar ini? Dan setelah melihatnya, Keva menjelaskan kepada rakyat itu, "Hai para pria, orang-orang Israel, mengapa kamu heran akan hal ini? Atau mengapa kamu memandang kepada kami seakan-akan yang telah membuat dia berjalan adalah karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Elohim Abraham dan Ishak dan Yakub, Elohim leluhur kita lah yang telah mempermuliakan putranya Yesua. Dialah yang telah kamu serahkan dan sangkal di hadapan Pilatus yang telah memutuskan untuk membebaskannya. Dan kamu telah menyangkal yang kudus dan benar itu. Bahkan kamu meminta seorang pembumbun dibebaskan bagi kamu. Dan kamu telah membumbun penguasa kehidupan. Dia yang telah Elohim bangkitkan dari antara orang mati. Haleluya. Tentang dia kami adalah saksi-saksi. Dan karena iman akan namanya, maka namanya telah menguatkan dia yang telah kamu lihat dan kamu kenal. Bahkan melalui iman itu, hal itu telah memberikan kepadanya kesehatan sempurna di hadapan kamu semua. Dan sekarang, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah bertindak secara stupid. Demikian pula para pemimpinmu. Namun hal-hal yang telah Elohim pernah beritakan melalui mulut semua nabinya bahwa Hamasia harus menderita. Demikianlah dia telah menggenapinya. Oleh karena itu, bertobatlah dan berbaliklah agar dosa-dosamu dihapuskan. Sehingga saat penyegaran dapat datang dari hadirat Yahweh. Dan dia akan mengutus Yesua Hamasyah yang telah diberitahukan sebelumnya kepadamu. Yang seharusnya lah Syamaim sungguh menerimanya sampai waktu pemulihan segala sesuatu yang tentang itu Elohim telah mengatakan melalui mulut semua nabinya yang kudus sejak dahulu kala. Sebab Mose memang berkata kepada para leluhur, Yahweh Elohimmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi seperti aku dari antara saudara-saudaramu. Engkau harus mendengarkan dia dalam segala perkara apa saja yang dia katakan kepadamu. Dan akan terjadi setiap jiwa, siapa saja yang tidak mendengarkan nabi itu, ia akan dilenyapkan dari antara bangsa itu. Dan bahkan semua nabi, mulai dari Samuel. Sebentar, kenapa sih nadar ini? Pak, ini dibaca sampai selesai wahyu Biar ini. kita tahu, Ini bentar mau jangan khotbah dipotong dia, dulu. mau Jadi khotbah punya di gereja konsentrasi dia. saya nanti seperti itu. Parah Ini kan nih. saya harus tahu dulu firman Tuhan. Gak Dia boleh mau saya khotbah di menafsirnya secara gereja. bebas. Gimana sih kamu Nandar ini? Baca, Boleh nggak baca. kamu menghormati dulu saya membaca firman Tuhan? Walah, tadi kamu ketawa gini, nggak ada iti kamu. Tolonglah diskusi dengan baiklah Nandar. Maaf. Oke, lanjut. Dan bahkan Ke-trigger semua dia, nabi, ke-trigger. mulai dari Samuel dan mereka yang sesudahnya, apa saja yang mereka bicarakan, mereka pun telah memberitakan hari-hari ini. Kamu adalah anak-anak dari para nabi dan dari penjanjian yang telah Elohim berikan kepada para leluhur kita ketika berfirman kepada Abraham, dan di dalam benihmu semua keturunan di bumi akan diberkati. Pertama-tama bagimu Elohim yang telah membangkitkan putranya Yesua, dia mengutusnya untuk memberkati kamu ketika setiap orang dari antaramu berbalik dari kejahatan-kejahatan. Oh, haleluya. Saya sudah paham. Haleluya sudah. Baru Iya. baca dia, baru baca. Enggak, baru baca. Saya sudah baca ini dari kejadian Baik. berulang-ulang. Cuman kan kamu Baik. kan nanya di Baik. pasal ini. Jadi seorang nabi yang dijanjikan Musa apabila ucapannya tidak didengar akan memerangi, akan memberangi itu siapa? Oh, coba kamu baca dalam bahasa Ibraninya. Coba, nih aku bacakan bahasa Ibraninya mau. Oke, nih. Ya. Nah, ini dalam bahasa Ibraninya nih ya. Aku baca nih dalam bahasa Ibraninya. Pehaya kol hanepes Aserolot Ismael
hanabi hahu penik reta meameha. Apabila kita tidak mendengar lotisma, tidak mendengar el kepada hanabi, kepada nabi itu hahu penik reta meameha, maka dia akan nikrah. Akan apa? Nikreta, memerangi. Saya tanya sekarang, nabi yang apabila tidak didengar suaranya akan memerangi itu siapa? Silakan. Bentar, memerangi, bentar dulu. Memerangi, kalau dalam LAI membasmi, kalau dalam ILT melenyapkan, dalam bahasa Ibraninya di sini fenik haretah. Silakan. Siapa nabi kalau ucapannya tidak didengar akan memerangi? Sebelum kamu jawab Mikana, saya tunjukkan siapa nabinya. Nih, teman-teman ya. Nanti kamu jawab PK Alkitab. Satu-satunya nabi yang akan memerangi apabila tidak didengar ucapannya adalah Nabi Muhammad. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka. Inilah nabi yang dijanjikan oleh Musa dan nabi yang dijanjikan oleh Yeshua Hamashiach. Makanya kalau bukan Nabi Muhammad, siapa nabi? Kalau ucapannya tidak didengar, dia akan memerangi itu siapa? Yesus tidak pernah berperang. Yesua tidak pernah berperang. Yohanes Pembaptis tidak pernah berperang. Ini hanya merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Nabi Muhammad, siapa nabi yang akan memerangi di situ? Silakan. Di situ tadi bahasa Ibraninya venekata ya, venekata. Mikana. Bentar dulu. Bukan penek. Apa sih? Apa tadi bahasa Ibraninya apa? Ini aku tunjukin. Karena di situ ya kalau coba. bahasa Ibrani situ bisa dikucilkan, bukan dikucilkan. Loh di sini dikucilkan. Nih aku baca ya sekali lagi di Pehaya kolhanepes, bahwa setiap orang yang berjiwa atau setiap orang yang hidup, lotisma yang tidak mendengar el kepada hanabi, kepada nabi itu hahu, dan dia penikreta, dia akan memerangi meameha kepada umat yang tidak mendengarkan perkataan itu. Sekarang saya tanya, siapa nabi yang akan memerangi umat tadi manusia? Di situ memerangi di situ bahasa Ibrani tadi apa kamu bilang? Ini penikreta. Iya, di sini kan saya lihat venekrata ya. Kok disalah-salahin? Nggak Ini bacaan bahasa Ibraninya penikreta. Kok jadi nikrata? Gimana sih? Oke ya, bentar. Ayo silakan. Coba minta bantuan sama teman-temanmu ya. Enggak, ini siapa aja, nabi itu? Oke, siap. Aku dengar, aku mute ya. Silakan. Siapa nabi itu? Di dalam sejarah alam semesta ini yang akan memerangi itu hanya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad punya pasukan. Yohanes Pembaptis. Ya. Dengar ya bahasa Ibraninya ini ya. Saya ini Sebentar. Diam dulu, mute. Ya, gua diam. Ya, sambil dibantu ya, like, comment, subscribe, dan di-share ya, biar channel pengamat debat apologet Islam ini semakin berkembang ke depannya ya. HNT והיה קל הנפש אשר לא תשמע אל הנביא ההוא ונכרתה מעמיה. Ya, ונכרתה מעמיה ya. ונכרתה מעמיה. Nikreta udah diajari. Penikreta. Ini sudah dibaca sama sok pintar. Ya, nikreta bukan nakrata, nikreta. Ya, nih saya bacakan. Udah ini aja. Dia nggak ngerti sama minta bantuan. Penikreta. Silakan. Iya. Berlihat lagi sekali lagi. Oke ya. מעשי השליחים 3:23 בלילה HNT והיה קל הנפש אשר לא תשמע אל הנביא ההוא ונכרתה מעמיה. Nikreta. Ya, Venikreta ya. Penikreta. Dibilangin si Mikanen nggak percaya, heran deh aku. Ya, udah dia mute. Dia nggak ngerti, tapi sosokan dia sampai minta bantuan. Di situ artinya teman-teman apa? Ya, binasoi. Ya, ini bukan memerangi teman-teman. Ya.
Artinya di situ apa? Venikreta artinya binasoi ya teman-teman ya, bukan memerangi. Jadi binasoi di situ sinonimnya itu sama dengan di terjemahan yang ketiga, dilenyapkan, dimusnahkan ya. Nah, mereka ini memang suka cocomologi. Siapa kalau untuk saya tanya tadi bentar. Saya tanya kami karena kalau Bentar. bukan Nabi Muhammad, Ya, siapa nabi yang akan merangi, melenyapkan? Silakan, sebentar. siapa? Tadi kamu cocomologinya itu ke Quranmu ya, yang ayat berapa itu? Ke Quran. Maka udah gua ulangi ya. Ke Gimana? hadis. Enggak gua ulangi ya. Karena Nabimu suka berperang gitu. Enggak, gua ulangi ya, boleh Berarti ya? apakah Nabimu suka berperang? Ya, Gua kalau ulangi, boleh? kalau dijajah oleh Ya udah, Kristen silakan, pasti silakan, akan ya, melawan silakan. ya. Ya. Pelan-pelan Nggak Anda, bakal diam pelan-pelan aja. Anda. Pasti. Ya pelan-pelan ya. Kita Ah. Kristen pelan-pelan kan teman-teman sukanya ya. menjajah ya. Ya, Kalau mohon Kristen tep-tep Enggak, lah maksud ya. Islam Kalau ini ada sukanya melawan kalau ada ikan penjajahan paus gitu dilempar ya. ikan pausnya biar Ya, kita tampar semangat. di kiri kanan. Masa jangan pelit. Berdakwah itu butuh ilmu. Iya, betul. Ya. Iya, Jangan pelit. Silakan kan membutuhkan wifi, listrik. Iya, aku makan. butuh wifi ini Karena gak ada beliau ini bayar kan nih. berdakwah siang dan malam. Oh iya. Mm-mm. Aduh, bayar WP aja aku nggak mampu ini, duh. Ya Allah, berikan Iya. aku rezeki. Baik. Amin. Amin, Ya, amin, silakan. amin. Makasih. Ya kan? Makasih. Habiskan ya. Nih, aku share lagi Mikana ya. Mudah-mudahan Mikana sahadat suatu saat nanti meskipun nggak sekarang ya. Oke. Kalau kita baca baik ILT maupun LAI itu terjemahnya hampir sama. Oke, aku baca dari sini ya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia di dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ayat 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Yang menjadi pertanyaan, ini nubuatan Musa kepada nabi siapa? Kenapa? Kalau Yesua HaMasyiah kan tidak pernah memerangi karena ajarannya ajaran kasih dan beliau tidak punya pengikut yang banyak nggak serta punya tidak prajurit. punya logistik dan senjata. Kalau saya korelasikan dengan hadis Rasulullah, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Theos, tidak ada Elohim, tidak ada Allah kecuali hanya Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, jika mereka lakukan yang demikian itu, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. Jadi Akbar. kalau bukan untuk Nabi Muhammad, ini untuk siapa? Karena ini tidak bisa tergenapi oleh Yesua, tidak tergenapi oleh Yohanes Pembaptis. Sedangkan semua para nabi ya yang pernah berbicara mulai dari sembilan sudah, ia telah bernubuat tentang zaman ini. Siapa itu? Silakan. Silakan. Makanya di awal aku tanya, Yesua datang kedua kali sebagai nabi atau sebagai Tuhan? Kalau dia datang sebagai Tuhan, ya gagal total juga. Karena yang dinubuatkan itu nabi. Kalau kita lihat definisi nabi di dalam LAI, coba kamu buka kamus LAI. Aku buka ya, kamus Alkitab ya. Aku buka kamus Alkitab definisi nabi ya. Itu tadi Nih, hadis Ibnu sabar dulu, Umar sabar dulu. berapa? Sabar dulu, bicara. Sabar dulu ya, aku selesaikan dulu nih. Ini adalah kamus Alkitab ya teman-teman ya. Ini kamus ini Alkitab yang dulu nama saya Antoni Faris, dikasih dari Ika Puspitasari 2009. Oke, kita lihat kamus Alkitab. Nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia, khususnya para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah. Jadi yang dibicarakan di sini bukan Tuhan, tetapi nabi. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah nabi yang akan membasmi kalau upacaranya nggak didengar? Si Mikana kebingungan dia, ngelamun dia. Pasti cocok mologi nih. Oke, aku mute. Pasti cocok mologi. Itu tadi bentar kamu bahas hadis Ibnu Umar itu nomor berapa? Biar ku catat dulu nomornya. Buka mikrofonnya. Aja di Google, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, itu muncul hadisnya.
Aku diperintahkan untuk memerangi Berarti- manusia. Muncul hadisnya itu semua. Oh, berarti dulu nabimu memerangi manusia. Udah, jangan jawab bahas dulu. itu dulu. Lah iya dong. Dia mau ini, dia Jangan mau merintih dia. Lah kan itu ada korelasinya baik, di situ. baik. Gimana sih Baik, kamu baik, lempar? baik. Bukan hanya nabi saya, semua para nabi Israel juga memerangi umat Enggak, yang manusia. ditanya tentang nabimu, jangan berlebar kemana-mana. Kok Iya, takut nabi kamu saya juga menjawab? nabi saya memerangi manusia, tetapi dengan adab. Tidak boleh membunuh adab. anak kecil, tidak boleh membunuh pendeta, tidak boleh merusak rumah ibadah, tidak boleh Kristen merusak kan pohon. anak Tadi kecil isinya aja apa di dibunuh situ? kalau Kristen ya. Beda dengan Islam. Pokoknya yang tidak beriman sama Tuhan bukan di situ. Gimana? Yang tidak beriman kepada sesembahanmu kan? Mikana, sebetulnya kamu sanggup menjawab apa tidak? Aku berbelit-belit. Iya, ini justru ada korelasinya ke mau situ. membiaskan, Iya. mau membiaskan atau mau keluar dari Enggak. topik si Apa Mikana. yang kamu jawab Kan itu kamu apa? mulai gagap. Enggak, maksudnya kamu apa yang kamu masalahkan? Loh, kan ini kamu cocomologinya ke Iya. dalam nabimu. Karena kamu di situ ya, di dalam bahasa Ibrani-nya di situ kan Fenikreta ya, Penikreta. Fenikreta ya, Fenikreta. Penikreta. Ya, Fenikreta. Udah. Nah, Fenikreta di situ kan artinya binasoi, dilenyapkan, tapi kan kamu paksa memerangi, kayak berperang bukan gitu. di Iya. binasa itu memerangi. Coba kamu lihat interlinearnya dalam bahasa Yunani Cuma juga. terjemahan ini benar-benar nggak paham. Analisis teksnya sama aja lah, itu intinya memerangi, iya kan? Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah siapa nabi ini? Siapa? Coba, Bukan maksudnya gini loh. Kamu Ih. tahu nggak sih? Sebentar dulu. coba deh lu ngomong dulu, nanti Oh, gue Tuhan. jawab. Lu ngomong dulu, gue diam, silakan. Iya, dan akan terjadi setiap jiwa siapa saja yang tidak mendengarkan nabi itu, ia akan dilenyapkan dari antara bangsa itu. Nah, di sini kan terjemahan ILT3 dilenyapkan, terjemahan LAI dibasming ya. Kita agak preskan lah karena TikTok ini, guys. Saya lihat dulu di bahasa Soalnya isi Indonesia, kitabnya bahasa gitu Indonesia semua. ya. Isi kitabnya itu Kisah para tentang Rasul 3 ayat pembasmian 23. semua. Aduh, Mikano. Aduh, ampun. Ayo teman-teman bantu di like, comment, subscribe dan di share ya. Itu apa? Jangan lupa nih biar channel ini semakin berkembang ya teman-teman. sertai. Hanyu. Baca nggak? Kalau nggak bisa baca saya ajarin. Yunaninya. Udah nggak usah sok. Ya. Ih, salah bacanya itu. Ekole trewo. Ya. Destroy teman-teman ya. Destroy. Nah, Destroy itu apa bahasa Destroy itu Inggrisnya? dimusnahkan, dilenyapkan. Jeder kon, diperangi, dimusnahkan sama aja. Karena di dalam bahasa Arabnya itu pakai kotila di situ. Makanya udah Kotila. aku bilang di sini saja dulu kita dikatain nih ya, analisis teks ini. Di situ ya ekole trewo. Aduh, ya itu ampun. destroy. Nih aku baca ya. Yunaninya deh, Mikana. Baca. kalimat terjemahan ini. Itu dari kata ya ekoletrewo itu destroy ini dibasmi, dilenyapkan. Iya, udah Tapi kan siapa kamu deh? di cosmologi berperang. Ya udah siapa nabi itu? Siapa nabi itu? Ayo, Bentar dulu. siapa? Bingung Kan Ntar di dulu, sini sebentar Mikana, aku lihat Yunaninya dulu ya. iya Aku lihat baca aja. Yunaninya nih, aku Di baca sini- Yunaninya ya. Aku baca Yunaninya dari awal. Ekoletrewo. Dari awal. Estai de pasa fukse Psike. aduh, kamu diam. Tuh kamu bersalah itu. Pusap lah. Aku se ini yang ini kamu salah baca. Yang ini aku se. Di mana aku se? Aduh. Coba kamu deh dulu yang baca. Kamu sok. Kamu dulu. Aku Coba kamu kamu. Iya, coba kamu aja dulu. Nanti setelah kamu aku nih coba. Udah baca lagi, baca aja. Aku dulu, makanya diam. Aku setau propetau ekainau eksolot reute setai ektau lau. Ini bacanya apa? Eksolot reute setai. Aku bacanya di situ ada huruf apa?
Dia nggak Kamu ngerti mah dari Sosoy. Latinnya. Latin Di itu sini kan. karena ini bacanya Tapi di gini, kalender, di Latinnya. Jangan semua kamu lantunkan ayat-ayat dalam kitab suci ini. Jadi Loh. kelihatan lucu suaramu, tapi nggak apa-apa lah. Kita pergi Emang saja. aku Tepuk tangan, begini Pak Kandar. adanya ya gimana dong? Aku begini adanya. Oh, ya udahlah. Masa aku harus suaraku kan begini adanya. Nah, di situ 1842 itu dari kata ekholetrewo, yang artinya di situ adalah destroy, ya. Lucu Destroy rencana itu dilenyapkan, dimusnahkan, teman-teman. Ya udah, Jadi siapa sudah deh, benar siapa nabi itu? terjemahannya. Siapa nabi itu? Jadi bukan Siapa berperang nabi ya. akan melenyap? Ya hasil dari peperangan itu lenyap. Siapa nabi itu? Saya Walah. tanya, siapa nabi itu? Oke lah, masalah Ya. artinya dibasmi, dilenyapkan, diperangi. Siapa nabi itu? Nah, di sini Rasul Kefa, beliau itu mengutip Dafar Elohim di Ulangan 18 ayat 15. Ya. Ayat 18 sampai 19. Karena di sini Rasul Kefa itu membicarakan tentang nabi-nabi. Ya. Abraham, ya, Samuel, Mose. Nah, Keluaran lagi. Kisah Para Rasul 3 ayat 22 ini Rasul Kefa mengutipnya di Ulangan 18 ayat 15. Iya, siapa nabi itu? Aku tanya siapa, gak usah dijelaskan Nabi Nggak mau, Musa, dari Nabi tadi dia Abraham. nggak jawab. Siapa Nggak mau. nabi yang akan memerangi kalau tidak didengar ucapannya, Malu dia. Mikana? Nggak mau jawab dia. Siapa yang akan membasmi, Soalnya siapa nggak yang ada akan di situ, melenyapkan? hanya Rasulullah ada. Ya. Nah, kita baca dulu Ulangan 18 ya. Loh, kita baca dulu. Ya udah, ya, baru ya, kita ya, tahu. gua dengar. Gua dengar, so. Ya, Ulangan 18. Itu ya. merujuk kepada Nabi Muhammad lagi, Bang. Makin lunak. Ya udah, Gini silakan, ya. aku diam. Gini Aku ya. diam, silakan kamu jelaskan. Kita diskusi ya, jangan sikit-sikit menista. Justru di ayat Loh, selanjutnya siapa yang menista? kita bisa menilai siapa di sini ya yang memenuhi kriteria tentang nabimu. Di ayat mana nabimu memenuhi kriteria di sini? Jangan Bukan di lari. ayat 18-nya. KPR 323 itu siapa? Dijawab. Kenapa harus Ya, lari-lari ini kemana? Loh, karena ini kan Rasul Kefa mengutip di Ulangan 18 Iya, ayat mengutip 15. ulangan. Ya, Di sampai zaman 19. ini kan, siapa itu? Bukankah telah dikatakan Mose? Artinya Rasul Kefa mengutip perkataan Nabi Musa yang menulis firman Tuhan ya, yaitu ya yang dikatakan Mose itu di Ulangan Iya. 18. Maka kita lihat ke situ gini ya. Bagian yang enak-enak kalau kau mau Balik kemana? mengikuti bagian Kenapa yang dulu. enak-enak? Janji dulu Mikana biar gak tegang lah. Kenapa Iya. yang enak-enak itu yang dilarang? Kenapa yang asik-asik itu Bukan. yang diharamkan? Kalau yang Silakan. menyanjung-nyanjung tentang nabinya dia ambil ya kan. Padahal dia selanjutnya Berarti ada kan Justru tertulis di di ayat kitabnya kan selanjutnya tentang ini, Nabi Muhammad kan. kira-kira nabi siapa di sini? Cuma sama Ulangan mereka nggak 18 ayat diterima. 22 di sini ya, dengar ya. Bentar. Bentar. Jadi ulangan Ya, KPR. sebentar gini. Sebelum saya jawab itu, sebentar sabar dulu, Nandar. Ya, Jangan apa dulu ya. Gini loh. Kalau kalian itu mau cocomologi nubuatan nabimu dalam kitab kita ini, mbok pikir-pikir dulu gitu maksud saya. Justru ini ya, saya bacakan dulu Ulangan 18 ayat 22. Kita di sini diskusi. Bentar. Ya, silakan. Karena Saya diam. Ini kan saya Saya mau baca diam. Ulangan 18 Ya, silakan. yang dimana Rasul Kefa mengutip di Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Nih dengar ya. Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau. Dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan dia akan mengatakan kepada mereka semua yang akan aku perintahkan kepadanya. Dan akan terjadi, setiap orang yang tidak mendengarkan firmanku yang akan dia katakan dalam namaku, aku akan menuntut pertanggungjawabannya. Tetapi nabi yang lancang berkata-kata di dalam namaku yang tidak aku perintahkan untuk mengatakannya, dan yang berkata dalam nama ilah yang lain, maka nabi itu harus metong. Paulus itu. Dan apabila engkau berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak Yahweh katakan?
apabila seorang nabi berkata dalam nama Yahweh dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak menjadi kenyataan, itulah perkataan yang tidak Yahweh katakan. Nabi itu telah berbicara dengan lancang, maka janganlah takut kepadanya, ya. Oke, di sini. Ayat 20. Tetapi nabi yang lancang berkata-kata di dalam namaku, yang tidak aku perintahkan untuk mengatakannya, dan yang berkata dalam nama ilah yang lain, maka nabi itu harus mati. Pertanyaannya, nabimu itu berkata-kata dalam nama Yahweh apa dalam nama ilah lain, nama ilah bangsa Arab? Jawab dulu singkat. Ya, ini kan saya jawab nanti. Baik. Jawab Boleh dengan saya jujur. jawab? Ya, jawab dengan Baik, jujur. saya jawab. Rabi Sadia Gaon mengatakan bahwa Tuhan kami itu adalah sama dengan Yahweh Elohim di dalam Keluaran 20 ayat kedua. Jadi Tuhan kami sama dengan Tuhan yang disembah oleh Moshe. Ya, Tuhan justru kami yang adalah beda itu Tuhan yang Kristen. sama Tuhannya bukan dengan Yahweh, Tuhan tapi yang disembah Yesus. oleh Shemuel, oleh King David atau Melek David. Sama, Tuhan kami adalah Oke, Tuhan stop dulu, yang- stop. siap. Saya bertanya lagi ya, saya bacakan. Apakah nabimu berkata-kata dalam nama Yahweh atau dalam nama ilah lain, yaitu ilah bangsa Arab yang bernama Allah di dalam kitabmu? Jangan bawa Baik. rabi-rabi. Jawab dengan singkat dan Ya. tegas dan jujur. Tuhan Nabi Muhammad menyebut dengan nama Tuhan yang disembah oleh Musa. Mose itu menyembah Yahweh. Jawab dulu dengan singkat. Kamu kan Mose, aku Musa loh. Iya, Kamu Mose, aku Musa. Yang ada di dalam Weh. huruf Arab tidak ada huruf E. Ya udah. Iya, aku Musa. Iya, Tuhan, Nabi Musa Bani Tuhan- Israel, yang orang Arab bilangnya Musa, ya. Iya, Musa. Nah, dia menyembah Yahweh. Nah, di sini sudah didebatkan juga. Ulangan 18 ayat 20. Jadi Tetapi jawabannya Nabi- apa ini? Sebentar. Kok lari kemana-mana sih? Malah gua yang Mengaburkan Makanya saya pertanyaan. tunjukkan Gimana ini? yang mana nubuatan Nabimu dalam kitab ini. Bukan dari Baik. ayat 18-nya sama 19, tapi ayat 20. Itu yang cocok kriterianya kepada Nabi saudara. Paham? Teman-teman, Karena Nabi dia sudah mengakui kalau Nabi yang dijanjikan Musa itu adalah Nabi Muhammad. KPR 32223. Loh, tadi kamu ngomong apa? Loh, Di ayat 18 sampai 20. Gini loh, dengar dulu, makanya sekali lagi. Ulangan 18 ayat dengar dulu, aduh Tuhan. iya, Nah, aku ulangan aku dengar. Makanya minum kita dulu, nih minum dulu. harus sabar menghadapi mereka ini. Karena apa? Dengan nekatnya mereka ini mulai mengutip playing victim. firman-firman Playing Tuhan yang victim, dahsyat mulai dan luar playing biasa victim. itu, ya kan? Wih, dahsyat Untuk luar meninggikan biasa nabinya. ya. Amsal Ya itu kutip dahsyat. seenaknya. Amsal, Ya, kalau Amsal aku dahsyat mengutip tuh. seenaknya dijawab siapa nabi yang akan memerangi dan membasmi itu, tinggal jawab aja. Oh, itu Dari Yesus, tadi loh, Yesua udah atau hampir ini sejam nggak Yohanes ini. dijawab-jawab loh Tinggal sama jawab. Gimana? Kenapa kamu malah lari Oke. kemana-mana? Ya, baik. Siapa Ini kita- nabi yang akan membasmi? Siapa nabi yang akan melenyapkan, akan membunuh, akan memerangi kalau tidak didengar ucapannya? Ini dengar dulu jawaban dari saya, Silakan. dengar. Ya. Kan tadi Rasul Silakan. Kefa mengutip di Ulangan 18 ayat 18. Karena di Kisah Para Rasul 3 itu, di situ Rasul Kefa membahas nabi-nabi, termasuk Nabi Mose, itu Musa, Nabi Samuel, dan juga apa yang telah tertulis di Ulangan 18 ayat 18. Ini saya baca lagi ya. Karena kamu kan di sini mau cocomologi itu nubuatan untuk nabimu. Padahal Tidak kita akan cocok. lihat nih. Ya, Aku kita akan nanya. lihat nih. Iya, mohon maaf. Ini ya, yang mana nih nubuatan kepada nabimu? Kira-kira kriterianya yang cocok yang mana, di ayat mana? Bisa kita lihat nih. Cara-cara mengenalinya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana? Oke, ini dia ya. Di ayat 18. Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau, dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan dia akan mengatakan kepada mereka semua yang akan aku perintahkan kepadanya. Dan akan terjadi setiap orang yang tidak mendengarkan firmanku yang akan dia katakan dalam namaku. Artinya nabi itu harus berbicara dalam nama siapa? Dalam nama Yahweh, ya, karena ini firman Yahweh. Dan kalau dia tidak mendengarkan, aku akan menuntut pertanggungjawaban darinya, ya. Nah, sedangkan semua nabi-nabi dari Israel itu berbicara dalam nama Yahweh semua, tidak pernah mengajak untuk menyembah ilah-ilah lain, apalagi ilah bangsa Arab. Nah, sementara di ayat 20-nya, tetapi nabi yang lancang berkata-kata di dalam namaku, yang tidak aku perintahkan untuk mengatakannya, dan yang berkata dalam nama ilah lain,
ilah yang lain, maka nabi itu harus metong. Nah sementara, apakah nabimu berbicara dalam nama Yahweh di dalam kitabmu, atau justru berbicara dalam nama ilah lain, yaitu ilah bangsa Arab yang bernama Allah? Jawab jujur. Udah, baik. Boleh Dalam saya nama jawab? ilah lain kan? Bukankah yang cocok untuk nabimu itu di Ulangan 18 ayat 20? Belum saya jawab, udah. Kan Boleh saya jawab? Baik, Mikana yang kukasihi ya. Kita kan tadi sama-sama sudah membaca, dan akan terjadi bahwa semua nabi ayat 23 dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar nabi itu akan dibasmi dari umat Enggak, kita. ini kan sekarang saya mau jawab tentang itu loh. Iya, ini sekalinya siapa kalau dijelasin bukan dipotong. Muhammad SAW? Ini siapa? Oke, jawab aja. Siapa gitu loh. Ya udah, Ah, udah. siapa? Silakan. Siapa nabi itu yang akan membasmi itu siapa? Silakan. Oke. Bukan nabi di situ yang membasmi. Bukan manusia, tapi Yahweh Yesus HaMashiach yang membasmi, yang melenyapkan orang-orang yang tidak mendengarkan apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci ini, yang sudah disampaikan oleh Nabi. Itu maksudnya. Ayat sendiri ditolak. Loh, kok ayat sendiri tolak? Baik. Ayat Di yang sini tertulis ada dalam kamu Bible-nya justru sendiri di ayat 20, ditolak Ulangan sama 18 ayat dia ya. 20. Enggak, Demi saya enggak Bukan saya mempertahankan yang keulangan ya. Yang saya Ciri-cirinya bahas kepada Nabi saudara. Mikana, yang saya Beliau bahas itu sabar dulu. tidak berkata dalam nama Yahweh, tapi berkata dalam nama Iya. ilah-ilah lain, yaitu ilah bangsa Arab. Mikana, di sini tidak disebutkan Yahweh Elohim yang kalaupun kita membuka di dalam Itu IL juga, ketiga. ini udah, ini saya jawab Sabar dulu, lagi ya. sabar. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nabi itu nabi siapa? Saya tanya. Iya, itu merujuk kepada Yesus HaMashiach. Itu Tuhan Loh, bukan nabi. katanya Yesus datang sebagai Tuhan. Ini Dengar dulu. nabi loh. Sebentar, dengar. Nabi Kan mulai di sini mulai ke bukan pojok, Tuhan. mulai kebingungan Ya dia. Tuhan, Yesus HaMashiach ketika datang ke dunia, dia juga disebut nabi, rasul, Wah, utusan, diborong. hamba, Tadi putra, bilang Tuhan. tapi dia juga Elohim itu sendiri. Aduh. Jadi jangan itu- kamu pikir gelar Yesus HaMashiach cuma satu, Sabar hanya dulu. Tuhan. Karena Sabar dia dulu. segalanya. Sabar dulu. Kalau Yesua hidup pada masa turun yang pertama, itu memang Kristen sepakat. Yesua itu sebagai nabi, rabi. Tetapi ini datang yang kedua kali. Yang Kamu akan mengerti datang, nggak sih? yang Ini akan Rasul datang. Kefa Sabar itu dulu. mengutip di Ulangan 18. Aku baru ngomong sepatah Ayat kata. 18 sampai 20 ini. Itu Rasul Kefa mengutip di Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Itu ayatnya Nabi malah ke Yahweh, ke Yesua. Betul. Kamu kan gak percaya kalau Yesua Nabi. Coba definisi Nabi apa? Tadi saya sudah bilang, Katamu datang, kan aku di awal bertanya sama Yesus kamu HaMashiach Mikana. waktu Sabar datang dulu. ke dunia, dia Oke, juga sekarang saya adalah tanya. nabi, dia juga rasul, dia juga Sekarang putra, saya tanya. Sekarang saya dia tanya juga sama disebut Mikana. anak manusia. Sekarang saya tanya sama Mikana. Orang-orang di zaman Yesua yang tidak mendengar ucapan Yesua dilenyapkan atau tidak? Diperangi atau tidak? Saya tanya nih sama Mikana nih ya. Ketika Yesua datang kepada Bani Israel, tentara Romawi meludahi dan meninju wajah Yesua. Mereka ketika tidak mendengar ucapan Yesua di dalam Yohanes 18 ayat 25. Kenapa kau menampar aku? Kalau aku salah, tunjukkanlah salahku di mana. Kalau aku benar, kenapa kau menampar aku? Saya tanya sama kamu. Siapa yang dibasmi, yang dilenyapkan oleh Yesua HaMashiach ketika mereka tidak mendengar Yesua HaMashiach? Silakan. Umat mana? Umat Udah. mana, golongan mana yang dibasmi oleh Yahweh Elohim ketika tidak mendengar ucapan Yesua? Di mana? Udah, Silakan. ya biar saya jawab ya. Semua ada di ayat ini. Di mute dulu, jangan bicara dulu kamu, Oke. saudaraku. Giliran dia harus mute ya. Tapi giliran Bang Tapi Nandar sebelum saya ngomong jawab, dipotong-potong sama dia. Oh, luar biasa memang Dafar Elohim ini ya. dodo. Ternyata kitab suci ini, udah jangan panik dulu, diam dulu Nandar. Bisa ini main apa? pipi. Kamu duduk, aku panik loh. Kok kamu Justru duduk, aku dia yang panik loh. Dia yang aku panik loh. ketawa, Dia aku playing panik. victim. Ya udah satu-satu aja dulu bicara dah. Ya udah kamu bicara dulu atau enggak? Dia atau udah saya panik bicara dari dulu. Ya tadi. sudah Dulu jawab. bicara. Nggak bisa jawab. Nah, ini saya jawab. Golongan mana yang dibasmi, yang dilenyapkan di zaman Yesua yang tidak mendengar ucapan Yehosua? Silakan. Yesua, bukan Yosua, ya. Yesua. Kalau udah Yesua, Yesua,
Iyalah nanti Yesua jadi Hamasya. panjang lagi, beda topik lagi nanti. Golongan Yahudi mana, sejarah mana, histori mana yang terdapat di dalam Josephus Flavius, di dalam sejarah Yahudi mana, di dalam sejarah siapa lagi tuh yang namanya itu, aku lupa Mas, Josephus Flavius, yang tidak mendengar ucapan Yesua kemudian dibasmi, dilenyapkan dari umat itu. Silakan. Wow, haleluya saudara-saudara. Haleluya. Beberapa kali memang saya diskusi sama debaters Muslim. Mereka itu suka mengais-ngais firman Tuhan untuk membenarkan imannya. Mereka itu sampai ngais-ngais di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini. Bentar dulu, sabar Mana ada dulu, ngais-ngais? sabar dulu sedikit dulu lah. Izinkan dulu saya bicara. Si Nandar, saudara kita yang terhormat ini, Ngais. menafsir Kisah Para Rasul 3 ayat 23 itu untuk nabinya. Makanya kita harus bersuka cita dan bergembira. Ternyata kitab suci ini menyempurnakan segala sesuatu. Bahkan sampai mereka ini dengan begitu nekat mengais-ngais ya nubuatan nabinya di sini demi membenarkan imannya. Walaupun Yahudi mana, umat Ya, Israel ini kan saya mana, jawab. umat Sabar Romawi dulu, mana yang Nandar. dilenyapkan oleh Yesua ketika mereka Sabar, tidak mendengar Nandar. ucapan Yesua? Jawab. Iya, nggak mau Sabar, jawab loh mana-mana. dari tadi ya diam loh. dulu, sabar. Ini saya akan jawab, ya sabar. Tapi tafsiran Sinandar itu semua tidak tepat, saudara-saudara. Itu bukan untuk nabinya. Justru tadi ketika saya tanya Ulangan Ya, untuk 18 ayat siapa? 20, Itu bukankah siapa itu itu? yang cocok Nabinya untuk siapa? nabimu? Karena nabimu tidak berkata dalam nama Yahweh, tapi dalam nama ilah lain, yaitu ilah bangsa Arab, yaitu Allah. Nah, terkait mengenai Kisah Para Rasul 23 ini dan 22, di situ Rasul Kefa mengutip Ulangan 18 ayat 18 sampai 19, di mana siapa saja yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh nabi itu, maka dia akan dilenyapkan. Nah, Yesua Hamasya pernah datang ke dunia, ya. Ini kan waktu Yesua Hamasya sudah bangkit, sudah naik ke Samaim, lalu Rasul Kefa memberitakan Injil. Dengar dulu, ini penjelasannya. Dengar dulu dong, ya. Kamu mau diskusi atau mau gimana sih? Ini kan harus dijelaskan secara terperinci supaya Ya, semua mengerti. silakan. Karena kita harus tahu konteks dari ayat ini. Nah, waktu Yesua Hamasya datang, ya, dia telah memberikan pengajaran bahwa kita semua harus percaya kepadanya. Ya, Tuhan Yesus kemana-mana. Hamasya berfirman, Nggak dijawab loh Yohanan dari 8 tadi ayat loh. 24. Siapa Kalau nabi? Akulah Nggak dia, dijawab yaitu loh, Bapa, teman-teman. kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Malah kemana-mana. Jadi dia. kalau kamu tidak percaya apa yang disampaikan Tuhan Yesus Hamasya ketika dia datang ke dunia, yang dia juga adalah Nabi, Rasul, Putra Elohim, yang disebut anak manusia dalam sebutan metafora, yang disebut anak domba Elohim, yang anak menghapus domba. dosa dunia, Anak ya. domba. Jadi banyak gelar Yesua Hamasya, tapi dia juga Tuhan itu sendiri. Nah, artinya kamu nanti akan dilenyapkan ketika Tuhan Yesus Hamasya datang, yaitu di ayat 20 sampai 21, ya. Nih, bahwa pemulihan segala sesuatu akan terjadi kemudian Yesus Hamasya datang ke dunia. Siapa saja yang tidak percaya kepada perkataannya waktu dia datang ke dunia di zaman 2000 tahun yang lalu, ya, 2000 tahun yang lalu yang sudah ditulis di sini, apa yang disampaikan Tuhan Yesus Hamasya, memang kamu akan dilenyapkan. Itu jawabannya. Oh, haleluya. Haleluya. Kaum Yahudi mana, kaum Romawi mana yang menampar, yang meludahi Yesua, yang dilenyapkan oleh Yesua ketika mereka tidak mendengar Yesua? Kok nggak jawabannya kemana-mana sih? Nandar, kalau orang yang cerdas pasti sudah paham apa yang disampaikan. Kok ulang-ulang lagi kamu sampaikan, kamu tanya. Kamu itu Mikana, ini nggak bisa kalau merujuk kepada Yesua, karena Yesua itu ajarannya adalah Matius 5 ayat 39. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, doakanlah musuhmu, apabila kau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Itu bukan Yesua, karena Yesua ajaran kasih, bukan ajaran perang. Loh, ditolak ayatnya. Coba baca Matius 5:39. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan kau melawan musuhmu, doakanlah musuhmu. Apabila kau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Di dalam KPR 3:23, Nabi ini berbeda dengan sifat Yesua. Kalau Yesua kan
lemah lembut ya. Kalau nabi ini keras, kalau ucapannya tidak didengar akan diperangi. Siapa nabi ini? Karena di sini disebutkan bukan Dafar Elohim, yang di sini disebutkan adalah seorang Nefi. Kalau Yesua datang kedua kali di dalam iman Kristen bukan sebagai Nefi tetapi sebagai Elohim, makanya dia menghakimi, karena seorang nabi tidak ada wewenang untuk menghakimi. Mantap. Yang dibicarakan di dalam Tuh. KPR 32223 bukan Terdiam, Elohim, kan? bukan Dafar Elohim, tetapi dia adalah seorang nabi. Nabi tidak diberikan kewenangan untuk menghakimi. Betul. Nabi hanya menyampaikan firman Tuhan. Makanya siapa nabi ini kalau bukan Nabi Muhammad? Kan aku bertanya, bukan aku menafsirkan. Kalau ini Yesua, sejak kapan Yesua melenyapkan orang? Sejak kapan Yesua melenyapkan orang, dia ditampar aja didoakan musuhnya? Udah bos, Udah. nggak bisa saya bicara, jangan dipotong Kebingungan dulu. dia, kebingungan. Ya. Ya, sekali lagi saya jelaskan, kalau sudah jangan berulang-ulang di situ mulu pembahasannya ya. Oke teman-teman, di Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 26 ini, itu konteksnya ada 3 hal. Membahas masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ya, makanya Rasul Kefa mengutip firman Tuhan di Ulangan 18 ayat 18 sampai 19, dan juga tentang nabi-nabi. Kemudian juga Tuhan Yesus Hamasiah yang telah disalibkan. Dialah yang mati dan bangkit. Dan Yesus Hamasiah itu disamai, dan setelah pemulihan segala sesuatu terjadi, kemudian dia datang kembali. Nah, disitulah nanti Yesus Hamasiah akan melenyapkan semua orang yang tidak percaya kepada perkataan-perkataannya yang sudah ditulis rabi-rabi dan rasul-rasul di sini. Itu maksudnya Nendar. Wow, haleluya. Jangan berulang-ulang lagi. Baik. Hah? Baik. Oke. Yang melenyapkan di sini nabi itu atau Yahweh Elohim? Waktu dia pernah datang ke dunia kan sudah Yesus Hamasiah mengajarkan apa yang disampaikan, ya. Tetapi nanti di hari penghakiman dia akan datang, pemulihan segala sesuatu Saya- akan terjadi, kemudian Yesus saya Hamasiah akan tidak datang. tanya. Makanya baca di Yang ada saya masih di ayat tanya- itu. Sebentar dulu, yang se- sebentar. Yang Di- saya tanya di Mikana, Kisah Para- sebentar di dulu. ay- Di ya, Kisah di Para ayat Rasul itu 3 yang- ayat ya. 20 sampai 21 di situ sudah jelas ya. Sampai pemulihan segala sesuatu baru Tuhan Yesus Hamasiah akan datang kembali. Disitulah nanti dia akan melenyapkan siapa saja yang tidak percaya akan perkataannya yang sudah ditulis para rasul di dalam kitab Injil dan juga di kitab para nabi. Itu Baik. maksudnya. Nggak bisa diam dia. baik, aku bacakan Ibraninya ya. Nih, nanti kamu tanya Kalau orang baik. Kristen yang ahli. Tolong jangan repetitif di situ Enggak, dulu. saya- Ada lagi nggak topik Nggak lain yang mau dia, dibahas? nggak mau Enggak, dia, gini, nggak bisa aku- jawab. soalnya Tidak dia, ada nggak bisa perbuatan jawab. nabimu di sini. Justru Iya, saya tanya baik. tadi sama kamu, bukankah Ulangan 18 ayat 20 yang Iya, Mikana. memenuhi kriteria ya Mikana, mohon maaf tentang ya. nabimu yang Tapi- berkata bukan dalam nama Yahweh tapi berkata dalam nama ilah lain. Mikana, Yang dilarang Sorry ya. Yahweh untuk tidak Ini- menyembah ilah bangsa tersebut, yaitu bangsa Arab. baik. Ulangan Mikana, 6 ayat 14 sampai 15. Mikana. Kalau kita lihat ayatnya, kalau saya lihat konteksnya di dalam bahasa Ibrani, yang membasmi itu bukan Elohim, yang membasmi itu bukan Yahweh Elohim, bukan. Tetapi nabi itu sendiri. Kita bisa melihat di dalam bahasa Ibraninya nih. Vehaya, kol, atau bisa dibaca kol, bisa dibaca kal ya. Kalau aku sukanya lebih dibaca kol ya. Vehaya kol hanefes aser lotisma el hanabi. Siapapun yang hidup, siapapun yang bernyawa, yang tidak mendengar el kepada hanabi. Hahu dan dia ini merujuk kepada nabi ini. Hahu feni kereta meameha. Jadi yang membasmi, yang melenyapkan itu bukan merujuk kepada Elohim, tetapi kepada nabi ini. Ini di dalam kaidah bahasa Ibrani Itu mengenal tertulis loh SPOK, dalam kitabnya. subjek, predikat, objek. Ini subjek yang akan membunuh, yang akan melenyapkan itu adalah hanabi di sini loh. Hanabi, hahu penikreta, bukan Elohim yang melenyapkan. Karena tafsiranmu itu Elohim yang melenyapkan, tetapi di dalam bahasa Ibraninya yang akan melenyapkan, yang akan membasmi, yang akan memerangi itu bukan Elohim, tetapi di sini hanabi, hahu, dan nabi itu penikreta akan memerangi, akan membasmi. Pasti cocokmologi, Mikana. Meameha yaitu umat itu. Siapa nabi itu yang membasmi? Jadi bukan Elohim yang membasmi. Kalau kamu pakai tafsiran, aku pakai tekstual ayat. Dia tafsir Udah? sendiri dia. Silakan. Ya, tutup dulu mikrofonmu. Siap, saya tutup.
Nandar, oh Nandar. Ya kan, mulai. Memang Bingung. kamu itu selalu saja terlalu nekat mengais-ngais firman Tuhan untuk membenarkan imanmu. Shame on you, I'm sorry. Sekalipun ya, ini seandainya, sekalipun Nabi itu yang melenyapkan, terus jangan dicocomologi. Udah kita tunjukkan tadi bahasa Ibraninya dan bahasa Yunaninya. siapa di Nabi situ itu? destroy, Jawab, bukan memerangi. Siapa? Beda Jawab. ya, jangan dipotong lagi, jangan dipotong dulu. Sabar. Aduh, parah ini. Nggak mau jawab ini, nggak mau jawab, tapi tidak mau menunjukkan siapa Nabi itu. Kisah Aduh, para nangis. rasul 3 ayat 22 sampai Nangis. 23. Ini Rasul Kefa mengutip di Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Coba baca dulu di Ulangan 18. Coba dibaca dulu saudara-saudara di ayat 18 sampai 19. Yahweh Elohim itu yang akan menuntut pertanggungjawaban, yang akan melenyapkan bangsa yang tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan Adonai Yesus HaMashiach ketika dia datang ke dunia. Coba kamu baca dulu. Ulangan 18. Enggak. Ayo, silakan kamu baca Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Siapa di situ yang akan menuntut pertanggungjawaban? Baik. Hah? Siapa di situ Sorry, yang akan ya. melenyapkan? Kan Yahweh Baik. Elohim. Enggak di situ beda konteksnya karena. Loh, kok beda? Karena Rasul Loh. Kefa mengutip firman Elohim yang tertulis di Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Gini aja Mik ya. Aku nggak mau debat kusir, gini aja. Kamu nanti tanya kepada orang yang ahli Ibrani, bener nggak konteks di dalam KPR 3 ayat 23 itu konteksnya ke Nabi itu, bukan ke Elohim. Nabi itu yang akan memerangi, Nabi itu yang melenyapkan. Itu Tidak ada tulisannya Nabi yang loh. memerangi, yang melenyapkan kecuali Nabi Muhammad. Oh Tuhan. Udah gitu aja deh. ampuni, Aku cuma Bentar dulu, diam. menyampaikan Bentar, masalah bentar, percaya bentar. atau tidak. Aku nggak maksa. Udah. Ya bentar, Dah. Nendar. Diam Biar dulu, Nendar. penonton. Diam dulu. Ini harus kita luruskan ya. Apa nggak malu kamu sampai begitu kalian ngais-ngais firman Tuhan di sini? Makanya tadi saya Bukan suarakan kamu, ngais-ngais, kalau itu kamu tertulis mau loh, Blon. menafsir nubuatan nabimu, coba kamu lihat dulu. Kira-kira ya, ayat yang mana yang memenuhi syarat untuk nabimu? Bukankah yang memenuhi syarat untuk nabimu adalah di Ulangan 18 ayat 20? Di mana Abba Yahweh sudah menubuatkan apabila ada seorang nabi yang berbicara ya dalam nama ilah lain. Nah, sementara nabimu apakah berbicara dalam nama Yahweh? Tidak, tapi berbicara dalam nama ilah bangsa Arab yang Abba Yahweh larang, perintahkan tidak boleh memanggil dan menyembah itu. Ya, Ulangan 18 ayat 20 ini saya bacakan ya. Tetapi nabi yang lancang berkata-kata di dalam namaku yang tidak aku perintahkan untuk mengatakannya dan yang berkata dalam nama ilah yang lain, maka nabi itu harus metong. Sementara nabi tidak berbicara dalam nama Yahweh Elohim, tetapi berbicara di dalam nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Nggak ada Dan ilah bangsa sedangkan Allah. ketika saya baca kitab Ini saudara, dipelintir nih, di dalam kitabnya kitab sendiri banyak dipelintir sekali nih. Ini nih firman-firman contoh Yahweh di umat sana, Paulus kayak gini ya. tetapi melupakan Isi siapa yang berfirman Bible-nya sendiri Yahweh dipelintir Elohim, sama dia sehingga ya. menjadi Ini miliknya benar-benar parah ini. sesembahan ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Itulah yang diberitakan oleh nabimu. Makanya kamu lihat yang mana yang memenuhi syarat tentang nabimu. Oke. Karena gini Mbak Mikana ya. Karena konteks Yesua sebagai nabi itu ketika dia turun yang pertama kali. Sementara di dalam iman Kristen dan iman Mesianik, Yesua datang kedua kali bukan sebagai nabi, tetapi sebagai Elohim yang akan menghakimi. Sementara di dalam KPR 3 ayat 21, 22, 23 ini berbicara tentang nabi, bukan berbicara tentang Elohim. Nah, makanya kita gini aja, ini antara Yesus dan Nabi Muhammad, Yesua dengan Nabi Muhammad. Di antara dua nabi ini, mana yang paling cocok yang menggenapi nubuatan di dalam KPR 3:22-23? Ini cuma Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad lah yang berperang. Betul. Kalau Yesua itu tidak pernah berperang. Apalagi Betul, itu. konsekuensinya kalau tidak didengar Nabi itu akan dilenyapkan, akan dibasmi. Saya tanya, kaum Yahudi dari suku mana, kemudian bangsa Romawi yang mana yang dilenyapkan oleh Yesua karena dia tidak mendengarkan ucapan Yesua? Kan nggak ada sejarahnya Yesua melenyapkan di zaman itu. Nah, masalahnya ini berbicara berulang-ulang lagi loh. udah lagi nih, Coba kamu baca. udah Mikana gini aja. Enggak, coba kamu baca Ulangan 18 ayat 1
tunjukkan ke dalilnya ini kepada Udah para mulai penduduk curang bumi dia. yang menonton Di-mute-mute live nih. ini. Parah ini Karena si Mekana ini. Rasul Kefa itu di kisah para Rasul 3 ayat 22 sampai 23, beliau itu mengutip firman Elohim yang tertulis di Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Iya. Jadi Yahweh Elohim yang akan melenyapkan setiap bangsa yang tidak mendengarkan perkataan Nabi itu. Waktu Iya. Yeshua HaMasyiah datang ke dunia, dia adalah nabi, dia adalah rasul, dia adalah putra, Diborong. dia disebut juga anak manusia dalam sebutan metafora. Anak domba. Jadi waktu Yeshua HaMasyiah datang, jadi apa saja perkataan Tuhan Yeshua HaMasyiah waktu dia datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, mati dan bangkit pada yang ketiga, hidup selama-lamanya. Sehingga kalau kalian tidak percaya apa yang dikatakan Tuhan Yeshua HaMasyiah, dia akan datang kembali dan melenyapkan setiap kalian yang tidak percaya apa yang diucapkannya ketika dia datang ke dunia 2000 tahun yang lalu yang sudah ditulis para rasul. Itu Iya, maksudnya. Yang melejapkan Elohim atau Nabi. Ulangan 18 Iya, ayat Ulangan. 19 sampai 20, di situ Yahweh Elohim yang melenyapkan. Di dalam KPR 32223 Udah yang gini aja. melenyapkan. Karena gini kan, ini kan Rasul Kefa mengutip dafar Elohim di Ulangan 18 ayat 18 sampai Udah ada gini aja deh. 19. Biarkan penonton Hanya yang menilai dah diambil ya. satu Kita aja ganti ya. topik atau Loh, kamu mau Ya udah, aja bentar gimana? dulu. Pasti muter-muter terus dari situ Iya, terus. muter-muter Kamu nggak terus. bisa menunjukkan kalau Yesua pernah membasmi orang. Sebentar dulu. Iya, nanti itu di hari zaman dia akan melenyapkan setiap Di hari orang yang zaman tidak sebagai percaya Tuhan, kepadanya. bukan sebagai Masalahnya nabi. kalau yang datang itu bukan nabi, tetapi ya Elohim kan. Waktu dia datang aja ke dunia nanti disebut anak manusia loh. Ini dia saya tunjukkan. Ya berarti bukan Elohim. Karena kalau dia nggak menampakkan diri dalam rupa seperti kita manusia, nggak bisa dilihat. Makanya Oh, di berat- Matius 25 di sini ya. Kenapa? Dulu juga saya berpikir kan Yesus HaMasyiah Tuhan, kenapa lagi masih disebut anak manusia kan gitu. Matius 25 ayat 31. Dan ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus bersamanya, pada waktu itu dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya. Dan segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka dari satu yang lain sebagaimana seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, ini senada dengan firman Tuhan itu, bahwa dialah nanti yang punya otoritas mencampakkan siapa yang masuk neraka, dilenyapkan kamu ke neraka di situ, ya. Kamu di-destroy di situ nanti, tersiksa kamu selama-lamanya di situ. Justru kalian Oh, yang tidak akan percaya kamu kepada- neraka. Diusir sama Oh, Yesus. aku ya Nyala kamu lah yang kalian nih, diusir. karena Saya kan susah. anaknya, Aku saya tidak anak Yesus pernah manusia. melawan Matius kalian. Matius 7 ayat ke-21, 22, 23 kamu yang akan dimasukkan ke neraka. Mau dibahas. Oke, tapi Oh. sebentar sebelum dibahas itu. Jadi teman-teman, kenapa si Nandar nggak mau menunjukkan Ulangan 18 ayat 19 sebentar Tunjukin. dulu. Ya. Aku bacain, Ulangan tunjukin. 18 ayat 18 Ya udah, sampai 19. Aku bacain lah. Sebentar dulu, sebentar. Ulangan berapa? Tadi Ulangan kan- 18 ya. Sebentar. Dari tadi kan saya sudah sampaikan. Rasul Kefa itu di Kisah Para Rasul 3 ayat 21 sampai 23, 22 23, beliau mengutip dafar Elohim yang sudah tertulis di dalam kitab Torah, yaitu Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Jadi Yahweh Elohim akan melenyapkan setiap orang yang tidak mendengarkan perkataan nabi-nabinya gitu. Iya. Jadi ini mau lari ke ulangan. Ya, di situ yang akan Oke, melenyapkan saya siapa? bacakan. Saya bacakan. Nggak ada di situ lenyapkan. Iya, atau melenyapkan diminta Jangan ngarang. pertanggungjawaban. Udah aku bacain. Sama saja itu. Ya, silakan. Kamu tuh gimana nih? Ini aku bacakan. Ayo teman-teman, Ini kita jangan baca lupa terjemahannya dibantu di dulu, like, nanti komen, kita baca subscribe, dan bahasa di-share ya. Ibraninya ya. Biar channel pengamat debat atau Seorang robot nabi ini semakin akan berkembang. kubangkitkan. Jadi seorang nabi bukan seorang Tuhan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Maksudnya adalah Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ini surat An-Najm ayat 1 sampai 3, wama yang tipu Aduh, adalah hawa jangan ini wa bawa ini. An-Najm Masa Jangan seorang kamu Tuhan itu. ya, seorang Saya nabi yang lagi benar. menjelaskan, gimana sih? Enggak ada di situ Loh. macam-macam. Iya. Ya jangan ini kan senangnya dong kamu nubuatan. menafsir. Ya, tadi suruh menjelaskan, baru dijelaskan Bukan sudah. menjelaskan, suruh baca, bukan menjelaskan. Iya kan ada konsekuensinya. Baca terjemahan YLT 3 saja. Ya sama aja. Enggak sama. Aku lihat ini bahasa Ibraninya dengan ini sama, Mikana. Ya kan? Kan Iya. di sini nggak ada kata Yahweh juga, kecuali di situ ada kata Yahweh. Ya. Sampai mana tadi? Ya udah, mulai baca. Oh, kalau ayat 17 kamu harus pakai Yahweh. Iya.
Ya udah, saya pakai Yahweh aja nih. Lalu berkatalah Yahweh kepadaku apa yang dikatakan mereka itu baik. Ya kan? Bisa tunjukkan terjemahan YLT3 saja. Aduh, Terjemahannya banyak banget. Tinggal ini. ganti aja sudah di Cari situ. yang ini dia, cari yang Kamu memang demen banget sama terjemahan LI sesuai karena dengan meninggikan kesukaan dia. kesembahanmu. nih. Dan Yahweh berfirman kepada mereka yang telah melakukan hal baik sesuai dengan yang telah mereka katakan. Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dan dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau, seperti Musa masih engkau di sini. Dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ya, ini merujuk kepada Nabi Muhammad, Quran Ya, surat betul. An-Najm 1-4. Karena kalau Yesus kan bukan menaruh firman dalam mulutnya. Kalau Yesus kan adalah Menerima. dafar yang hidup, firman yang hidup. Ini beda konteksnya. Kalau ini menaruh firman dalam mulutnya. Kalau Yesua, Yohanes 1 ayat 1, NRKN Hologos, dia adalah firman itu sendiri. Sementara di sini dia menaruh firmannya di dalam mulutnya. Ini merujuk kepada Nabi Muhammad. Dan ia akan mengatakan kepada mereka semua yang akan aku perintahkan kepadanya. Aduh. Sementara Yesua itu tidak mengatakan semua. Yohanes 16 ayat 12, masih banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum sanggup menanggungnya. Kemudian, dan akan terjadi setiap orang yang tidak mendengarkan firmanku yang akan dia katakan dalam namaku. Dan ini Yesua, bukan Yesua, ini adalah Nabi Muhammad. Karena ketika mengatakan sesuatu, kalau di dalam Nabi Muhammad itu Nandar, bisa menggunakan. nggak kamu itu nggak menjelaskan? Disuruh baca kok kamu menjelaskan. Ya udah, dan akan terjadi Alasan setiap dia. orang yang tidak mendengarkan firmanku yang Alasan akan dia. dia katakan dalam namaku, akan aku menuntut pertanggungjawabannya. Ayat 20. Tetapi nabi yang lancang berkata-kata di dalam namaku yang tidak aku perintahkan untuk mengatakannya, dan yang berkata dalam nama ilah yang lain, maka nabi itu harus mati. Terus Ah, pertanyaannya apa? bukan pertanyaannya udah jelas yang itu kan Korelasinya apa? Korelasinya apa Ulangan. dengan KPR 323 itu korelasinya iya, apa? jadi yang melenyapkan itu kan Yahweh Elohim. Oh, salah Mikana. Ya. Ulangan 18 ayat 20 itu berbicara Terus nabi juga palsu. di ayat 20 itu Aduh, apakah nabimu berbicara dalam nama Yahweh atau dalam nama ilah lain itu ilah sabar dulu, Wasara? sabar dulu. Aku tanggapi dulu. Di dalam Ulangan Nah, kalau di sini kamu 18. lari. Sebentar, Mikana sabar dulu. Ulangan 18 ayat 20 berbicara bukan tentang nabi yang akan membasmi. Tetapi kalau ada nabi palsu yang dia itu ngaku-ngaku itu akan mati. Ya. Ngaku. Loh, ini Yang dia ngaku-ngaku. berbicara dalam nama ilah lain. Nah, nabimu Iya. berbicara dalam nama Yahweh apa dalam nama ilah lain? dalam nama Yahweh lah, tetapi Oke, nabi. ya udah silakan Sabar dulu, tunjukkan di dalam kitabmu sabar dulu. bahwa nabimu berbicara dalam nama Yahweh. Pertanggungjawabkan narasimu. Udah sempat Baik, keluar baik, dari baik. mulutmu. Baik ya. Ya. Silakan di dalam kitabmu nabimu berbicara di dalam nama Yahweh atau dalam nama ilah lain Saya yaitu ilah tunjukkan Wasara. ayatnya ya. Saya tunjukkan Ya. ayatnya. Tunjukkan dalilnya. Iya, tunjukkan dalil dalam Iya, saya kitabmu. sabar dulu. Dibantah lagi, dalilnya sama sabar Mikana dulu. dibantah lagi itu. Percuma itu. Sabar dulu ya. Jangan hehehe, saya tunjukkan. Kamu nih. Sabar. Ayo jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, Sabar dan ya. di share ya channel pengamat debat apologet ini ya. Biar channel ini semakin berkembang ke depannya dan diskusi-diskusi terus lancar di channel ini teman-teman ya. Nih Mikana, perhatikan ini. Teman-teman, kalah koin Terima kita kasih. sama orang-orang Kakak Naomi. kafir nih. Ayo gaskan teman-teman. Iya, silakan kirim koin kepada si Bing ini. Oke, aku jelaskan ya. Ini Si Bing Dandar. ini Sefer Semot Perek Esri Misparstayim. Anohi yudhefa fe Eloheha asher hosyatiha me'aret mishrayim bait abadim. Ternyata orang Yahudi mengakui Ini di mana sih itu? Keluaran 20 ayat 2. Keluaran Ternyata 22. orang Yahudi Mana? mengakui, sabar dulu. Orang Yahudi mengakui kalau Yahweh itu adalah Allah. Anallahu rabbuka Itu- allazi akhrastuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Ayatnya tunjuk. Itu tafsir tahu. Kenapa kamu Iya. tunjukin tafsir? Loh, itu pemahaman orang Yahudi kalau Yahweh itu adalah Allah.
Jangan tafsir apa yang Loh. tertulis, apa yang tertulis saja itu tafsir. Itu tertulis. Aku nggak tahu siapa itu. Itu Tapi tertulis Rabi Sadia itu Gaon. tafsir, itu Rabi tafsir. Sadia Gaon Itu yang tafsir. Bukan. Rabi Kalau Sadia orang Gaon. Kitabnya Rabi sendiri Sadia- dibantah sama dia. Rabi Sadia Ayatnya Gaon. tunjukin, jangan tafsir, jangan tafsir. Iya. Kenapa Rabi kenapa tafsir? Kami nggak butuh tafsir seperti itu. Gini Ya, Mikana, boleh aku tunjukin tafsir. tadi aja kamu menafsirkan loh, Itu masa tafsir orang lain siapa? Kami tidak Rabi mau. Sadia Loh, Gaon. Saya Rabi tidak Sadia menafsir Gaon. berdasarkan apa yang tertulis loh. Iya, itu berdasarkan yang tertulis juga. Itu adalah Rabi yang menggenapi nubuatan. Iya, Kalaupun Rabi- itu dari Israel, dengar dulu. Kalaupun Coba. itu dari Israel, Rabi dari Israel, Jangan itu pasti yang coba. menggenapi Yeremia 23. Dia boleh ayat mentafsirkan, Bukan. tapi kita nggak boleh Bukan. mentafsirkan. Rabi Kan Sadia kocak Gaon. ya, karena ini. Iya, dengar Karena dulu. Karena ini Yahweh ayatnya itu sangat tidak boleh jelas. diganti namanya jadi Allah. Yang Nih, saya tanya, ayat- bentar dulu, dengar Sabar dulu, kamu tadi katanya saya suruh baca. Yang saya tanya dalam kitabmu, jangan buat tafsir. Baik, boleh saya Tafsir jelaskan? lagi. Aduh Tuhan. Oke, boleh saya jelaskan teman-teman ya. Targum di bawah lagi Saya targum. jelaskan, Targum saya itu jelaskan bukan dulu. kitab suci. Saya jelaskan dulu, dengerin dulu. Ini dalam bahasa Ibraninya Anochi Yahweh atau Anochi Yehova. Eloheha Asher Hosyatiha Me'eret Misrai Mebet Abadim. Di situ namanya Yahweh apa sabar Allah? dulu, belum Enggak, di situ dijelasin. namanya sabar. Yahweh apa Iya, Allah? kamu potong dulu dia. Sekalinya Aku dia jelasin. ngejelasin nggak mau Apa dia yang Kok jangan dipotong. dijelaskan? Wah, Aku jelasin parah sih dulu. Mika. Jangan jelasin di Pakai situ. bahasa Ibrani dijelaskan dulu. Di situ namanya Yahweh apa Allah? Allah, Mana yang mana di ayat itu? Itu ini tafsir. Oh ampun. ini orang Tafsir Yahudi. rasa- Ini yang Enggak, punya enggak, saya kitab. nggak mau Yang terima punya dengan kitab. Yang punya Itu kitab yang aja punya Yahudi kitab. menyebutnya Allah. seperti Dia itu. yang punya Kristen kitab. menolak. Kitab Kocak suci Tapi ini dia yang semua punya bangsa. kitab, dia yang menganut milik Yahudi. Yahweh Yeshua Hamasyah dan Iya, ini dia untuk yang semua menganut bangsa. Yahudi. Dia yang menganut Aduh, Yahudi. enggak, Allah saya nggak mau Tuhannya. tahu itu. Loh, kok nggak mau tahu? Nggak mau dia ya Karena kalau itu ke tafsir Yahudi rasa-rasa menuju Orang ke itu. Islam. Yahudi, orang Aduh. Yahudi asli. Mau sekalipun dia Rabi malaikat, Yahudi. kalau berbeda Makanya- apa yang diceritakan dari Makanya kejadian aku sebelum mau wahyu. jelasin, kamu dengerin Enggak, dulu. gini, bentar. Itu sudah fatal, bentar ya, sudah fatal. Dia Loh, bawa kok sudah tafsiran fatal? manusia. Aku Itu menjelaskan. Itu bukan firman Tuhan, yang tafsir Udah itu gini bukan aja firman deh. Tuhan. Kamu tahu nggak? Yehova Sebentar, itu jauh. artinya Tadi kan kamu bilang nabimu berbicara dalam nama Curang Yahweh. nih karena ini mulai di mute. iya, Yahweh itu Ya. kan Yahweh itu Ya sifat. udah, Namanya silakan Allah. Silakan tunjukkan di dalam kitabmu bahwa ada nama Yahweh di situ. Baik. Teman-teman, Dalam Yahweh itu kitabmu. iya, saya tunjukkan. Dengarkan dulu. Teman-teman, kalau kita merujuk kepada bahasa Ibrani Yud He Vav He itu ada sores. Sores itu masdar kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia akar kata. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya sores. Sores akar kata di dalam bahasa Ibrani itu rata-rata 3 huruf. Yahweh atau Yud He Vav He itu tetragramaton. Tetra 4, gramaton huruf atau 3 huruf. Tetra 4, gramaton huruf. Jadi 4 huruf yang disebut Yahweh itu. Akar katanya 3. Yahweh ini akar katanya 3. Apa saja? He, Vav, He. He, Vav, He itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya yang maha hidup. Itu gelarnya Allah. Itu nama. Makanya saya tunjukkan ininya, buktinya. Nih. Kita tunjukkan di dalam Quran surat, teman-teman. Nih saya tunjukkan ya. Quran surat. Sebentar Mikana, sabar. Ya. Oke, saya tunjukkan nih Mikana. Aku tutup kamera sebentar ya. Iya, nggak apa-apa, silakan. Nah, teman-teman, Yahweh itu akar katanya adalah He Vav He, yang bermakna hidup atau yang sesuatu yang ada. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya Allah itu punya yang namanya Asmaul Husna. Salah satu Asmaul Husna itu adalah Allah itu maha hidup. Betul. Di mana ayatnya? Kita buka. Ya, ayat kursi. Mulai Nah ini, terguncang, Mikana. belum kebalik. Jadi Yahweh itu adalah sifat atau nama daripada Allah. Allahu la ilaha illahu al-hayyu. Nah, al-hayyu di dalam bahasa Ibraninya adalah He Vav He. Yaitu apa? Yang maha hidup, yang maha ada. Makanya di sini diterjemahkan apa? Allah tidak ada ilah yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup.
Jadi Yahweh itu artinya yang maha hidup atau yang maha ada. Jadi Yahweh itu adalah nama sifat, sedangkan nama pribadinya adalah Allah. Makanya Rabi Sadia Gaon mengatakan di dalam targumnya bahwa Yahweh itu adalah Allah. Karena Yahweh itu kata sifat nih. Tanya ahli Ibrani dari negeri manapun, ini bacaannya apa? Annallahu, sesungguhnya Allah, Rabbuka, Allah itu adalah Tuhanmu. Alladzi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Sesungguhnya Allah Tuhanmu yang membebaskan kamu dari negeri Mesir, min bait al-ubudiyah, dan dari rumah perbudakan. Makanya pentingnya belajar bahasa Ibrani supaya kita tidak mudah menghakimi. Betul, tepuk tangan guys. Jadi Yahweh itu akar katanya he vav he, yang maha ada, yang maha hidup, itulah sifat daripada Allah. Kalau mereka kan pengennya terjemahan. Asyhadu. Udah Mikana, aku nggak tega lihat kamu. Udah, kalau udah gak sanggup lah, silakan cari yang lain lah. Jangan framing. Kau tuh mulai framing kau. Iya kan aku nawarin, kalau udah nggak sanggup aku turun. Silakan ganti yang lain. Tadi kamu bilang pusing, yot he vav he, akar katanya apa? Pusing. He vav he. He vav he. Bahasa Ibrani aja nggak ini, heran deh. He wow he gitu. Iya, silakan. Iya itu. He vav he. Kan dibacanya ada dua. He Yang benar, vav ulang he. lagi. Ada dua bacaannya, ada pakai wau, ada pakai fa. Kalau bacaannya wau berarti kayak wayomer, kalau pakai fa berarti fayomer. He vav he. Nandar, dengar, tutup mikrofon. Ya silakan. Giliran saya bicara sekarang. Mulai lagi cocomologi, memaksakan diri. Padahal sebenarnya dia ini sudah menyangkali isi hatinya ya, tapi berusaha membenarkan imannya. Padahal dia sudah tahu kebenaran. Nggak ada pernah nabinya memberitakan nama Yahweh ya, terus diganti-ganti lagi. Yang saya tanya itu secara eksplisit ya, ada nama Yahweh di dalam kitabmu diberitakan nabimu? Nggak ada, kamu itu cocomologi. Memang secara linguistik Yahweh itu ya, yod he vav he, yang pelafalannya Yahweh berangkat dari kata Semitik he yod Vav he, he. yang dibaca hayah ya, hayah ya, pronounsnya hayah, yaitu yang menjadi atau yang ada. Makanya Yahweh berfirman di Keluaran 3 ayat 14, dialah eyeh asir eyeh, yang ada dan yang ada. Sedangkan Nabi Mose menerima firman Yahweh di Keluaran 3 ayat 15, di sini saya bacakan ya. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Sejak kapan namanya jadi berubah Allah? Jangan melenceng kamu, Nandar. Artinya nabimu tidak pernah memberitakan nama Yahweh, tapi memberitakan dalam nama ilah yang lain, yaitu ilah bangsa Arab, yang dimana Yahweh memerintahkan melarang tidak boleh menyebut, mengikuti, beribadah kepada ilah bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini, termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah, yaitu Ulangan 13 ayat 1 sampai 10, Ulangan 6 ayat 14 sampai 15. Karena kalau masih menyembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah hasil terjemahan LAI, maka Bapak Yahweh berfirman, kamu pasti binasoi dan namamu akan dihapus dari kolong langit ini, yaitu Ulangan 29 ayat 18 sampai 20 dan Ulangan 6 ayat 14 sampai 15. Jadi terbukti ya, kalau kita melihat dari apa yang diberitakan nabimu, Ulangan 18 ayat 20, bukankah itu yang cocok sama nabimu? Teman-teman ya, tugas kita ini hanya menyampaikan, memang kita nggak boleh memaksa orang. Tugas kita ini hanya menyampaikan. Saya hanya kemudian menjabarkan sanggup apa yang saya
Tadi sudah saya sebutkan bahwa Yud He Vav He itu terdiri dari 3 akar kata, yaitu Iya, di mana dalam kitabmu ada namanya Yahweh? Iya. Namanya. Kan kamu sendiri sudah mengetahui kalau Yud He Vav He akar katanya itu dari He Yud He dari kata hayah toh. Nah, kata hayah itu bermakna maha hidup, dan itu adalah salah satu gelar daripada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ini saya ketutupan ini. Hah? Yang jelas nggak ada nama Yahweh dalam kitab. Nabimu itu tidak memberitakan nama Yahweh, tapi justru beliau itu menentang ajaran Abah Yahweh. Wajahmu ketutupan, Mikana. Udah hilangin dulu deh stikernya. Loh, kan di sini memang temanya harus ada itu. Oh, nama gitu. Yahweh Yesua Gak, versus maksudnya Allah wajahmu gak kelihatan. Mau apa? Wajahku nggak kelihatan ya? Ya, maksudnya wajahmu ketutupan stiker. Oh, nggak apa-apa, Ya. yang penting wajahmu kelihatan. Oh, oke. Jadi Nggak apa-apa, wajah saya ditutupin nama Bapak Yahweh. gini. Oh, haleluya. Salam Pak. Jadi yang saya ketahui kan itu bukan tafsiran saya. Saya hanya memberikan penjabaran apa yang dipahami oleh rabi-rabi Yahudi terkait nama Yud He Vav He. Di dalam Targum, di dalam Targum Rabi Sadia Gaon itu memahami kalau Yud He Vav He itu adalah Allah. Makanya orang Yahudi, mohon maaf ya, kalau kita lihat faktanya sekarang, kalau ada orang Islam ke sana itu dihormati. Tapi kalau orang Kristen ada di sana kan dilempari kan, banyak video TikTok. Karena orang Israel itu mengakui kalau kami ini satu rumpun. Kami ini adalah monotheism. Gitu. Oke, Shalom. Boleh izin bicara, Sis? Baru Ya, juga silakan. Ya, ini sebentar dulu. Pak Yoel ini siapa? Ini Muslim apa Kristen? Kristen dia. Bro Mesianik. Nandar. Mesianik. Oh, Mesianik sama Mikana. Salam Ya. kenal Pak Yoel. Oh, sama ya. Iya, Baik, pakai aja ini- talitnya, Bang. Iya, pakai aja talitnya, Oke, Pak. saya mau sapa Bro Nandar dulu. Saya Iya, mau kasih sama-sama. satu ayat buat Iya, Bro iya. Nandar. Saya Oh, kasih ini satu gurunya ayat. Mikana. Ini pendetanya Mikana atau bukan? Kami Saya kan mau sudah kasih- nggak menggunakan kata pendeta. Pendeta itu kan Oh, iya, sorry. kata dari Hindu. Rabinya ya. Oke, Bro Siap, Nandar, siap. selamat Pendeta malam. Juri dari Ya, Hindu. Selamat malam. Salam kenal. Salam kenal juga, Pak. Saya Yoel, saya Mesianik, saya sama dengan Sis Mikana. Dan waktu Bro Nandar bawakan ayat Matius 5:20, saya dengar. Dan nanti saya bahas, tapi saya mau bagi satu ayat ini untuk Bro Nandar. Saya salut sekali, saya acung jempol. Bro Nandar itu terlalu hebat, luar biasa, pinter, bahasa pinter. Enggak, Kak, Tetapi Bas. saya- Mohon maaf, Pak. malam ini- Pak Yoel. Mohon maaf, Bentar Pak, dulu, jangan. bentar dulu. Sebentar dulu, Pak. Bentar dulu, bentar dulu. Mohon maaf, aku interupsi sebentar aja. Pak Yoel jangan mengatakan saya hebat. Yang hebat hanyalah Allah. Saya hanya hambanya yang Oke, dianugerahi. Oke. Ya. Oke, baik saya lanjut ya, saya lanjut. Tetapi saya mau bagi ayat malam ini. Sungguh teguran itu luar biasa yang sudah dinubuatkan sudah beribuan tahun oleh Rabi Saul. Rabi Saul itu Nah, sekarang ke Yahudi. anaknya Elohim yang sudah diurapi Rabi dan Saul dia anak, tulis firman Elohim ini Waduh. bukan karena Kemana-mana kebetulan, melenceng. tetapi sekarang Napasmu terjadi. kekencangan. Mute Oh, iya, dulu, sorry. Nandar. Terjadi. Dan saya bawa ayat ini bukan untuk Bro Nandar saja, untuk profesor, doktor, semua teolog yang ada di Indonesia ini. Sis bukakan 2 Timotius 3. Bro Nandar juga bisa buka 2 Timotius 3. Kita baca di ayat 7 sampai 9. Sis baca dengan kencang, dengan kuat. 2 Timotius 3 ayat 7 sampai 9 ya. Ya, yang selalu belajar. Bro Nandar selalu belajar. Hebat. Baik, amin. Baca. Yang selalu belajar tetapi tidak pernah sanggup untuk sampai pada pengenalan penuh akan kebenaran. Dan seperti Stop dulu. Oh, oke. Stop dulu. Kamu selalu belajar, bro. Tetapi tidak pernah sampai penuh akan kebenaran. Bro, kami tak sanggup sudah untuk dalam pada kebenaran. pengenalan.
kami sudah dalam kebenaran. Kami sudah di dalam kebenaran. Saya katakan saya dan Sis Mikana sudah di dalam kebenaran. Kamu masih di dalam pembenaran. Karena kamu tidak sampai di dalam kebenaran. Kebenaran dari mana? Dari Hong Kong. Pak. Lanjut Sis. Wow, dahsyat sekali Dafar Elohim ya perbuatannya. Dan seperti cara Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian pula mereka ini senandar menentang kebenaran. Sebagai orang-orang yang telah dirusak pikirannya, yang tidak tahan uji berkenaan dengan iman. Yes. Sebaliknya, mereka tidak akan maju lebih jauh lagi karena kestupidan. Nah itu teman-teman ya. Jadi mereka ini ya melawan kitabnya sendiri ya. Mikana ngomong terus ya, kalau misalkan kalah debat saya mualaf, kalau kalah debat saya masuk Islam. Bohong. Itu cuma ini aja apa namanya, training gitu aja ya. Jadi si Mikana ini dari tadi ya, siapa nabi itu? Tidak mau dia menjawab. Nah yang terakhir, dia udah dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kalau udah ada dalam kebenaran gak mungkin lah ada perdebatan sesama Kristen ya. Wanes, Tritunggal, Mesianik gitu ya. Gak mungkin ada perdebatan di mereka. Justru kita Islam yang sudah finish ya, yang sudah selesai masalah konsep ketuhanan ya. Tuhan kita satu bukan tiga ya. Tuhan kita tidak beranak dan tidak diperanakan gitu ya teman-teman. Jadi apalagi si Noel ini, aduh udah gak ada ilmunya, cuma bisa teriak-teriak doang ini ya. Parah ini si Noel ini. Gitu ya teman-teman. Hanya itu yang bisa saya sajikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya ini hanyalah diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.